kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya terkait dengan bab rukun-rukun sholat. Kita kalau melaksanakan sholat itu kan ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Sunnah pun itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad dan lain sebagainya. Nah itu kita harus mengetahui. Nah bagaimana kalau kita mengerjakan sholat kok enggak tahu itu semuanya? Maksudnya ya kita sholat ya seperti yang diajarkan oleh guru kita mengikuti yang diajarkan saja tanpa mengetahui ini rukun, ini sunnah, ini yang makruh atau yang lainnya, tidak tahu seperti itu, bagaimana? Ya tetap sah sholatnya, tetapi kita dalam majelis ilmu ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu, kita mana sih yang rukun, mana sih yang sunnah, mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad. Nah itu kita cari tahu agar sholat kita menjadi semakin sempurna. Maka disinilah kita dalam majelis ilmu ini mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bab sholat ini. Karena sholat ini kita laksanakan setiap hari, termasuk toharoh kemarin. Toharoh dan sholat ini saya rasa bab yang sehari-hari kita laksanakan. Toharoh, bersuci, wudhu dan lain sebagainya, sholat. Nah ini kan kita laksanakan setiap hari, maka sesuatu yang kita laksanakan rutin setiap hari, ya paling tidak kita tahu bagaimana seluk-beluknya dari syarat, rukunnya dan lain sebagainya, itu kita pelajari lebih lanjut, kita pelajari, kita cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki fasal bab fi arkanis sholati ing dalam nerangake pira-pira rukune salat. Nah, kemarin sempat saya jelaskan bahwa rukun itu segala sesuatu yang wajib terpenuhi di dalam pekerjaan itu. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ngoten nggih. Kalau rukun itu berarti mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau dalam sholat. Wa taqaddama lan wis dingin sudah dahulu apa makna sholati ing maknane sholat lughatan ing dalam bahasa wa syar'an lan ing dalam syara'. Nah, sudah dijelaskan terdahulu tentang makna sholat menurut bahasa dan menurut syara'. Kemarin sholat itu menurut bahasa adalah ad-du'a. As-sholatu ay ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Maka ketika kita sholat itu sama dengan kita berdoa. Di dalam sholat itu semuanya isinya adalah doa. Dalam Al-Fatihah pun juga ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah di situ ada doa. Dimulai dari doa iftitah, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya, itu semuanya isinya doa. Kemudian menurut istilah, menurut syara', salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah menurut Ar-Rafi'i adalah aqwalun, segala perkataan-perkataan, wa af'alun dan segala pekerjaan, muftatahatun yang diawali bitakbiri dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar itu pertama kali yang kita laksanakan dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Wa muhtatamatun lan diakhiri bitaslim dengan salam. Nah itu adalah pengertian sholat. Kalau belum takbir, belum takbiratul ihram berarti belum diarani sholat, masih belum masuk pekerjaan sholat. Kita membaca niat. Nah setelah ini akan kita bahas rukun yang pertama adalah niat. Kita membaca niat, melafadzkan niat usolli fardhus subhi, itu kan masih sebelum takbiratul ihram. Karena belum takbiratul ihram, maka melafadzkan niat seperti itu belum dinamakan niat. masih azam atau masih prolog lah, kalau dalam penulisan ini masih prolog, masih belum masuk inti, masih belum masuk pekerjaan. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku samaniyatu asyara ana 18. Dalam kitab ini Fathul Qorib ini ada 18 rukunnya salat. Meskipun di dalam kitab lain ada yang 17, ada yang 13. Ya, yang jelas kalau dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Qorib ini ada 18. Ya, mungkin ada beberapa kategori yang tidak dianggap rukun dalam kitab lain, itu ya ada perbedaan juga, tidak masalah. Apa nih ruknan? Rukun nih
Ahaduha utawi salah suwijine arkan, salah satu dari rukun iku an-niyatun niat. Ya, yang pertama, rukun yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Wahia utawi niat iku qasdus syai'i, nyejo nglakoni sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu, muqtaronan kang dibarengake, muqtaronan hale dibarengake bi fi'lihi kelawan pekerjaane syai'. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Pekerjaan sholat itu mulai kapan? Ya mulai takbiratul ihram. Itu artinya berarti niat itu dibaca ketika takbiratul ihram. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu, ati. Tempatnya niat itu dalam hati. Nah, tempatnya niat itu dalam hati ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi mulai A sampai bar itu kita dalam hati sambil niat sholat. Nah, tadi yang saya sebutkan usolli fardhu subuhi sebelum kita Allahu Akbar tadi itu, ya itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah untuk tujuannya apa? Untuk memantapkan kita, ya untuk kita supaya lebih konsentrasi. Oh, yang saya kerjakan itu sholat subuh, bukan sholat yang lainnya. Kadang kita mau ibadah sholat Allahu Akbar dalam hatinya bingung, ini duhur apa asar, ini maghrib apa isya. Kadang kan sambil mikir, kadang seperti itulah. Untuk memantapkan niat sebelum takbir, nah itu kita disunahkan melafatkan niat supaya lebih fokus, lebih khusyuk ketika takbir bahwa sholat yang saya kerjakan ini adalah sholat subuh atau sholat duhur atau yang lainnya.